dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz di masih di suasana Syawal di 1447 Hijriah, dan tidak ada salahnya kita kembali mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa qul amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh kemaksimalan kita di bulan suci Ramadan kemarin dan mengistiqomahkan kita untuk bulan-bulan selanjutnya guna terus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan senantiasa kita terus bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh senantiasa kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, di episode kali ini kita akan membahas sebuah judul. Ini sepertinya warning atau peringatan untuk kita bersama, yaitu jangan karena orang keluarga kita berpecah. Ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan simak sama-sama dengan penjelasan masing-masing guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, sehat saya. Alhamdulillah. Nah Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita juga Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ayakallah Ustaz. Kemudian untuk antum kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa KMTV dan juga generasi Robani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, barangkali kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan untuk hari ini. Dan seperti biasa di sesi akhir, jika waktu memungkinkan antum bisa melayangkan pertanyaan di 082174909911 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun di kolom komentar medsos kami dan juga di Telegram. Kita akan langsung saja berikan kesempatan pertama seperti biasa kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa huwa waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh
para abuya, baik yang hadir di majelis kita pagi ini, Fadilatul Doktor Hidayatullah Ismail LCMA dan Fadilatul Syekh Doktor Helmi Basri Ad-Dawudi LCMA dan saudara kami Rainadi Amran yang senantiasa menemani di acara diktat ini, serta para ikhwah yang bertugas di KMTP, Radio Robbani, dan media-media lain yang ikut melancarkan kegiatan ini. Dan yang istimewa para pemirsa, para pendengar 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban dimanapun berada. Sebaik-baik kita buka majelis kita dengan Bismillah dan Alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Khususnya adalah nikmat ilmu dan iman yang membuat kita terasa beragama ini nyaman. Apapun yang nak kita kerjakan dan yang kita lakukan, bahkan ucapan yang nak kita ucapkan, serta sikap yang harus kita tunjukkan, semuanya berdasar kepada ilmu dan iman yang telah diwariskan oleh Sayyidul Muttaqin wa Imamul Mu'minin bal Imamul Anbiya wal Mursalin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sunnah beliau kita dikokohkan di atas jalan kebenaran, dan pelajaran yang beliau berikan mudah-mudahan selalu menjadi pedoman dan ikutan yang mengantarkan kita pada keselamatan. Oleh itu mari kita banyak-banyak berselawat dan salam kepadanya, karena itu adalah sebaik-baik doa yang dianjurkan untuk diucapkan untuknya dan yang paling bermanfaat bagi kita dan menyebabkan syafaat pula bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, baik yang menyaksikan maupun yang mendengarkan, judul pada hari ini, jangan karena orang lain keluarga kita pecah atau bubar atau berselisih. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah SWT, Allah memang sudah mengirim Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan kitabnya, mewahyukan wahyunya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan hidayah dan taufik kepada para hambanya agar mereka berada di jalan yang benar dan tidak tersesat dan tidak pula terlaknat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang bila datang kepadanya petunjuk dari Allah, maka tidak akan takut dan khawatir. Artinya dia memilih suatu sikap atau satu pekerjaan, satu amalan, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, karena yang diikuti adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula dia juga tidak perlu khawatir akan sesat atau melarat, karena yang dia ikuti adalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang munafikin dan para syaitan pasti tidak senang melihat orang-orang mukminin
dalam keadaan bersatu. Pasti tidak suka orang-orang beriman bersaudara. Walaupun Allah mengingatkan selalu untuk i'tisam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu akan menghilangkan kekuatan dan akan menyebabkan kegagalan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Sebagaimana ikhtilaf dan bercerai-berai itu menyebabkan datangnya azab, turunnya fitnah. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. Janganlah kamu berikhtilaf dan jangan pula bercerai-berai setelah datang kepadamu keterangan-keterangan, kenyataan-kenyataan yang terang benderang, seperti bercerai-berainya orang terdahulu. Bagi mereka adalah azab yang besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyalahi jalan yang telah digariskan, yang disepakati, juga menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin dan mengantarkan pada azab yang pedih. Wal yahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah SAW akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, petunjuk tadi datang dari Allah, dan mengikuti jalan yang tidak diikuti oleh orang-orang beriman, dalam hal ini adalah para sahabat Nabi SAW. Di saat ini turun, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling, dan kemudian kami masukkan mereka dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat yang mengingatkan kita supaya jangan sampai berpecah belah. Karena tidak jarang, bahkan sering terjadi dari dulu sampai hari ini, dari zaman Nabi sampai ke zaman kita ini, gara-gara orang sering hampir berkelahi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Usama ibn Zaid bahwa Nabi SAW pernah mengunjungi Ubadah bin Samit yang sakit. Dia naik keledainya. Tiba-tiba beliau melewati orang-orang bercampur antara orang beriman. Di situ ada Abdullah bin Rawaha, ada pula orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ada pula orang Yahudi, ada kaum musyrikin. Lalu Nabi mengucapkan salam kepada mereka, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, lihat, yang paling getol, yang paling bersuara, ya, menjadi provokator saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang dia masuk Islam karena terpaksa, bukan karena hatinya, seperti diceritakan oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala bahwa beliau itu sebelum Nabi datang akan diangkat jadi pimpinan orang-orang Yathrib. Ya, tiba-tiba datang Nabi SAW, hilang angan-angan itu.
hilang kepentingannya itu. Ini apa yang terjadi? Akhirnya dendam membara yang tak pernah padam, tapi tidak bisa disampaikan secara terang-terangan. Akhirnya dibuat gerakan-gerakan yang dalam setiap kesempatan memanas-manaskan suasana. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, dia bilang, ya, ketika Nabi datang tentu yang namanya ketika kendaraan keledai atau onta ketika lewat di padang pasir itu akan ada menerbangkan debu-debu. Nah, kalau dia memuliakan Nabi, debu sebagaimana sekarang orang-orang Syiah misalnya, ini mohon maaf, Syiah itu katanya mandi debu di kuburan Husain di Karbala. Kalau suruh dipilih mana yang memilih, mandi debu di kuburan Husain atau masuk surga. Mereka bilang milih mandi debu di kuburan Husain. Ini sangat ta'zimnya mereka. Nah, kalau dia takzim pada Nabi, walaupun dia tak suka, dia tak akan mengatakan. Tapi dia bilang, la tughabbiru alaina. Jangan kamu menyebabkan debu di tempat duduk kami. Kemudian Nabi SAW kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Sebagai da'i dalam segala kesempatan harus melakukan dakwah. Abdullah bin Ubay juga yang komentar. Kalau benar yang kau katakan, memang tidak ada yang lebih baik daripada yang kau katakan. Tapi tidak usahlah mengganggu kenyamanan kami duduk di sini. Allah. Ya, orang musyrikin diam, Yahudi diam. Dia munafik. Munafik kan tuan-tuan tahu, dia menaikkan bendera Islam, dia mempropagandakan Islam, mempromosikan Islam secara terbuka, sampai-sampai orang menganggap dia lebih Islam dari yang lain. Barangkali mungkin akan dibahas oleh para masyayikh kita, bahwasanya seperti Iran hari ini, sampai ada ulama besar di Timur Tengah yang dikatakan besar karena omongnya besar. Sebenarnya sisi ilmu juga tidak besar sebenarnya, cuma omongannya besar karena menisbatkan diri pada lembaga besar. Dia bilang tidak ada satupun bangsa dan negara hari ini yang menyuarakan kepentingan Islam kecuali Iran. Masya Allah. Kok baru bulan-bulan ini aja ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang yang ilmunya lemah, yang ilmunya, kata Nabi SAW, di saat ilmu diambil dari asagir, al-asagir itu kata Ibnu Abbas atau selainnya adalah ahlul bidah wal muhdatsat. Inilah hasilnya. Karena ilmunya dasarkan pada apa? Pada retorika, bukan pada pokok. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Akhirnya Abdullah bin Ubay memprovokasi jemaah. Jangan kamu datang mengganggu kenyamanan kami di majelis ini. Akhirnya Abdullah bin Rawaha sebagai seorang muslim, tentu dia pasang badan pula. Bala ya Rasulullah, bal taghassana fi majalisina. Silakan datang ke tempat kami dan bacakan ayat Quran. Tentu terjadilah perselisihan. Ya kalau sudah begitu tempatnya tentu berselisih orang. Orang kafir kan millatun wahidah. Sesama kafir kalau berhadapan dengan orang beriman mereka akan sama. Sama Iran dulu ketika Israel memerangi Palestina, memerangi orang Arab, Iran di sebelah mana? Juga di sebelah orang kafir. Sebagaimana kaum munafikin selalu di sebelah orang-orang kafir dan musyrikin. Ketika perang Uhud, ini sudah mulai pecah orang gara-gara munafik. Kemudian ketika perang Uhud, di tengah perjalanan di Ajmatus Syaikhain, Hayr Mustarah, tempat asrama Ustaz Hidayatullah dulu di Madinah, Hayr Mustarah. Di saat itu pasukan atau Abdullah bin Ubay bin Salul menarik sepertiga pasukan. Wathuluthu katsir. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Coba bayangkan, 1000 saja sudah 3:1. Lawan orang musyrikin 3.000, kita 1.000. Sekarang ditarik lagi sepertiga. Subhanallah, banyak yang goncang waktu itu. Kalau bukan Allah yang kuatkan hati mereka.
Padahal sebelumnya, sebelum perang Uhud itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, Masya Allah, seperti yang disebut gambarkan Allah dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau tampilannya islami, Masya Allah, islami, sorbannya sorbannya tinggi-tinggi, jubahnya, Masya Allah, tabarakallah, jenggotnya, senyumannya, tapi senyum seringnya syaitan. Allah musta'an. Di balik senyum manis itu giginya tajam. Nah, ma'asyar kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia katakan sebelum Nabi khutbah Jumat, dia yang berdiri dulu. Hadza Rasulullah. Orang tahu gak? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul. Mereka memang yang selalu tampil gitu, ya, untuk mengambil muka. Engkau benar-benar Rasulullah. Tapi Allah katakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah bersaksi orang munafik itu benar-benar dusta. Cuma masalahnya mereka wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Tampilannya menarik, seperti lebih islami daripada orang-orang Islam sebenarnya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka beretorika, kau akan menganggap mereka lah pewakil Islam. Ini Rasulullah, unsuruh, tolong dia, azimu, ta'zim dia, azziru. Masya Allah, dengan kata-kata manis. Tapi setelah perang Uhud, dia coba lagi, orang tarik sarungnya. Kami sudah tahu siapa Anda. Nah, begitulah retorika-retorika yang menyebabkan sebagian besar atau sebagian orang-orang beriman, khususnya awam sahabat, terpengaruh oleh ini. Buktinya ada di antara mereka yang juga duduk di majelis kaum munafikin, karena mereka tidak tahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, barangkali yang seperti ini juga akan terjadi, bahkan sudah terjadi sampai di zaman-zaman belakangan, sehingga apa yang akibatnya adalah terjadi pembantaian yang besar-besaran. Akibat apa? Percaya pada retorika tadi. 656 Baghdad jatuh ke tangan Mongol berkat kerjasama Syiah Rafidah dengan Holocaust. Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum Salim atas kerjasama Syiah lagi. Tapi sayangnya yang tertuduh Wahabi terus. Wahabi terus. Yang lucunya adalah yang beredar hari ini adalah bahwa Syekh Muhammad Al-Wahhab adalah agen Mossad. Syekh Muhammad Al-Wahhab sudah wafat di abad ke-18. Mossad baru berdiri abad 21. Abad 20. Nah, jadi orang yang 200 tahun sudah wafat jadi agen organisasi yang belum ada gitu. Kan lucu-lucu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oh enggak, murid-muridnya juga ada mati di abad ke-19. Murid-muridnya lagi sudah wafat di abad awal 20. Oh enggak, yang sekarang. Nah, buktikan di pasal berapa, nomor berapa, program Mossad yang dijalankan, program CIA yang dimarahkan. Jadi retorika-retorika ini di mata para pengamat yang cerdas-cerdas itu, karena tidak berilmu, masuk. Masalahnya bukan cerdas. Orang cerdas kalau tidak berilmu tertipu. Abu Lahab cerdas, Abu Jahal cerdas, Abu Sufyan cerdas, Utbah Rabi'ah cerdas, Fir'aun cerdas, Iblis cerdas. Tapi tertipu karena tidak mengikuti ilmu, tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Akhirnya apa? Ketika mereka munafikin dengan retorika mereka di masa Nabi SAW, terjadi pula perbedaan antara dua kelompok sahabat. Sebagian mengatakan kita bunuh dia, yang lain bilang jangan, dia saudara kita sesama Islam. Masya Allah, betul juga ya. Jangankan kemarin saya tanya ke setiap lokal yang saya ngajar, Ustaz, ternyata kaum munafikin itu di mata mahasiswa kita bukan kafir rupanya. Atau nanya enggak, Ustaz?
Kebanyakan mahasiswa kita, ya, ketika ditanya orang munafik itu kafir atau tidak, bagi mereka tidak. Kenapa dah? Karena mereka masuk Makkah Madinah. Nah, kan itu yang sering kita dengar. Andainya orang Syiah itu kafir, kenapa Arab Saudi membiarkan mereka masuk kota Makkah dan Madinah? Maka kita katakan, jangankan masuk Makkah Madinah, mereka tinggal salat bersama Nabi SAW, puasa bersama Nabi. Inilah tanda mereka tidak berilmu. Karena Nabi katakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha la asama minni damahu wa malahu wa hisabuhu 'ala Allah. Tapi hisabnya kepada Allah SWT. Maka tidak sedikit orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya kufur. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Tapi ternyata banyak dari anak-anak kita, kaum terpelajar, tidak tahu munafik itu kafir. Karena dia maaf, karena membaca hadis ayatul munafiq salasah. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Ini banyak di antara orang yang berislam sekarang ini berkata sering dusta. Diberi amanah khianat. Berjanji mungkir. Tidak mungkin kita kafirkan gara-gara Ustaz ini. Mereka tidak tahu mana berbeda nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Ini bayangkan, ini besok jadi sarjana, habis itu jadi master, habis itu jadi doktor, habis itu jadi profesor. Ternyata tidak tahu munafik itu kafir. Apalagi yang sama sekali tidak belajar agama, habis itu jadi pengamat politik keagamaan. Karena ikut di lembaga riset ini dan itu yang membawa bendera agama. Inilah yang kaum muslimin yang gampang tertipu, gelar-gelar besar tapi awam dalam agama. Ini namanya yantiqur ruwaibidah. Masyaallah kiram, akhirnya terjadi dua beda pendapat, dua kubu. Lalu Allah ingatkan, jangan gara-gara kaum munafikin kalian pecah. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlillah falan tajid lahu nasira. Kenapa kalian menjadi dua kelompok gara-gara orang munafik? Nah, barangkali kalau kita lihat sepanjang sejarah, dulu ketika ada yang mengingatkan Khalifah Al-Musta'sim tentang bahaya Ibn Al-Alqami sang Syiah, Khalifah menepis itu. Orang Islam kamu curigai menteri saya, tidak mempan dinasihati. Ketika diingatkan dulu Saddam, ya, disuruh nyerang Kuwait, tidak mempan. Coba bayangkan kaum muslimin, kaum munafikin selalu memecah belah barisan kita. Nah sekarang orang munafik, negara membuat umat Islam pun mungkin terpecah. Ini sekedar mukaddimah. Tentu biasanya daging-dagingnya ada sama berduanya. Ya, mukaddimah. Allah melarang kita berpecah gara-gara orang. Dulu zaman Nabi ada Nabi yang mendamaikan, ada Nabi yang mengikat kembali, Nabi yang peringatkan. Nah sekarang Nabi tidak ada. Siapa yang ingatkan? Orang-orang yang menegakkan bendera sunnah. Dan ternyata memang yang kokoh dalam segala keadaan, yang tahu bahwa orang munafik tetap munafik, walaupun dia berperang sesama mereka, tetap munafik, hanyalah orang-orang yang menghidupkan atharus salaf, warisan-warisan as-salafus salih, Nabi dan para sahabatnya. Semoga Allah kembalikan kita kepada hidayah dan ditunjukkan yang benar itu benar dan diberikan kekuatan mengikutinya, dan ditunjukkan yang batil itu batil, diberi kekuatan meninggalkannya, agar rumah kita tidak rusak, agar keluarga kita tidak bubar hanya gara-gara membela atau tidak membela orang lain. Ya, jangan sampai kita menuduh sesama kita ahli sunnah hanya gara membela orang-orang munafikin dengan propaganda, dengan kampanye yang memakai nama memperjuangkan kemanusiaan, membela diri dan sebagainya, padahal mereka sebenarnya sama-sama preman yang berebut lahan. Wallahu musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pendahuluannya mengenai tema kita untuk hari ini. Semoga ini menjadi kehati-hatian dan keilmuan untuk kita bersama. Selanjutnya kita akan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail Al-Siyamah hafizahullah taala. Fala tafadhal maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Guru kita yang mulia Dr. Dasman Yahya Ma'ali RCMA dan guru kita yang mulia Dr. Hilmi Basri RCMA, semoga Allah SWT menjaga mereka dan Allah berikan kebaikan pada diri dan keluarga serta harta dan keturunan mereka. Seluruh ikhwah yang hadir di studio, kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT pagi yang indah ini dan lumayan sejuk ya, diguyur rahmat Allah SWT. Semoga hujan yang turun memberkahi makhluk di muka bumi ini, berikan manfaat untuk kita semua, hewan ternak kita dan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada. Semoga ini juga menjadi ibrah bagi kita bahwa kebaikan-kebaikan yang harus senantiasa tumbuh dalam diri kita. Sebagaimana Allah SWT turunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Semoga kebaikan-kebaikan itu selalu hadir dalam kehidupan kita dan selalu menjadi bagian yang harus kita perjuangkan ya sampai kita bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bahwa sembahlah Rabbmu sampai kematian tiba. Yang menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan tidak kenal musim ya. Ini merupakan pertemuan perdana kita pasca Ramadan. Tentunya kami mengingatkan diri dan kita semua agar senantiasa tetap menjaga nilai-nilai yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita perjuangkan bersama di bulan yang mulia tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan seluruh ketaatan kita, siam kita, qiyam kita, sedekah kita, tilawah kita, munajat dan zikir-zikir kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam timbangan hasanat kita yang akan kita lihat nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian ucapan salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita, panutan kita dan contoh kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk meniru dan meneladaninya, mencontoh dan mengikutinya, karena menirunya adalah kebaikan dan menjadikan dia kedua adalah keberkahan bagi kita. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang senantiasa berjuang, yang mengorbankan harta bahkan jiwa mereka ya, demi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi ini kita berbincang-bincang tentang jangan sampai gara-gara orang keluarga kita berantakan gitu ya. Istilah yang selalu dibuat oleh guru kita ini pakar ini. Ada saja judul yang muncul dari beliau untuk kajian kita di sini. Ya, memang suasana yang kita lihat hari ini tentu suasana yang tidak kita inginkan ya, di mana kita dan umat Islam ya, yang ada ya antara Sunni dan Syiah ya, itu juga hal yang patut untuk kita waspadai. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemudian mencoba-coba untuk mentakribkan ya, mencoba untuk mendekatkan. Tidak bisa kita dekatkan ya, tidak bisa kita jadikan dia bersatu. Sudah jelas para ulama kita mengatakan tentang bagaimana akidah mereka dan bagaimana ya kekejaman mereka terhadap Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada. Sesungguhnya ya, Syiah ini memiliki sejarah panjang dalam Islam.
yang awalnya adalah sebuah akidah dan keyakinan, kemudian sekarang menjadi sebuah tidak hanya sekedar akidah, tapi memiliki misi yang dahsyat yang telah bercampur dengan kepentingan politik, ya. Maka di sini kita harus tahu bahwa Syiah di zaman dahulu, ya, arti Syiah adalah di zaman dahulu mereka disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Hadus Sari bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang mahabbatu Ali wa taqdimum ala sahabah, dan orang-orang yang mencintai Ali dan mendahulukan mereka dari para sahabat-sahabat, dan itu sudah menjadi hal yang salah, ya. Dan mereka di zaman itu begitulah Syiahnya, ya. Di zaman-zaman dahulu, sehingga mungkin guru kita Dr. Hasman memahami betul tentang beberapa ruwat hadis yang muttaham bitasyayyu, dan beliau Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, karena memang Syiah di zaman dahulu sangat berbeda dengan Syiah di zaman kita hari ini, ya. Maka oleh karenanya khafila itu yang zaman dahulunya. Tapi kemudian apakah kita bisa samakan, ya, Syiah di zaman dahulu dengan Syiah di zaman sekarang? Tentu tidak sama, ya. Tidak sama. Karena mereka yang meyakini bahwa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang mereka yakini hari ini. Kita awali saja dengan mengutip satu persatu daripada keyakinan mereka, ya, bahwa mereka seperti yang dijelaskan para ulama, ya, bahwa mereka memiliki kitab suci sendiri misalnya, ya, tidak sama dengan kitab Al-Quran yang kita baca hari ini. Dan keyakinan mereka pada Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidaklah lengkap. Tidak, mereka meyakini tidak lengkap Al-Quran itu. Tidak seperti mana yang kita yakini hari ini. Al-Quran kalamullah azza wa jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang tidak ada satu huruf pun yang hilang, dan tidak ada satu kalimat pun yang disembunyikan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka apa yang kita yakini dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan mereka yakini Al-Quran yang kita yakini itu. Apakah kita bisa samakan? Apakah kita bisa katakan mereka, ya, adalah saudara kita? Nah, yang kedua, keyakinan mereka terhadap para as-sahabatul kiram. Bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa untuk mencintai alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin min ba'di, Nabi mengatakan agar kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah-sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Orang-orang yang terdepan membela Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, dipilih dari sekian banyak sahabat yang ada oleh Nabi SAW, dipilih Abu Bakar untuk bisa menemani dia di dalam perjalanan hijrahnya. Nah, bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang luar biasa dengan datangnya, ya, dengan masuk Islamnya Umar, ya, kemudian Islam mendapatkan tempat, Islam disegani karena keberaniannya. Jangankan manusia, syaitan saja, ya, takut kepadanya. Tapi tahukah kita, kedua orang ini, kedua sahabat yang mulia ini, yang bahkan subhanallah kita tahu hari ini bagaimana terjadi, bagaimana mereka berdua dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di kamarnya ibunda kita Aisyah di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Ya subhanallah, ini fadilah, ya, adalah keutamaan yang dimiliki oleh dua sahabat yang mulia ini. Lalu kemudian mereka orang-orang Syiah hari ini, apa mereka katakan? Melaknat kedua mereka ini. Apakah sama kita dengan mereka? Tentu saja tidak. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa Syiah itu bagian daripada Islam. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang tidak bisa kita tutup mata, tidak bisa kita tidak bisa kita sembunyikan. Dan bagaimana akidah mereka terhadap siapa? Terhadap sahabat-sahabat yang lain, Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan menantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dengan perkataan mereka yang menghina ibunda kita Aisyah, yang mencaci maki dan menghina dengan melakukan perbuatan yang paling keji. Lisan mereka sangat tajam. Makanya tadi subhanallah di guru kita mengatakan,
Kalau lihat penampilannya memang sangat mengagumkan. Apalagi kalau sudah bicara sangat membuat kita terpedaya dengan ucapannya. Retorikanya sangat indah, memukau, tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap umat Islam. Ya. Lalu kemudian apa? Terhadap para sahabat. Ya, sangat kita tahu semua bagaimana kebencian mereka, bagaimana bahkan mereka mengatakan ribuan para sahabat yang murtad, kafir setelah Nabi SAW wafat. Kalimat-kalimat ini tidak bisa kita tutup mata. Dan bahkan bukan hanya kalimat yang mereka ucapkan, yang mereka yakini, yang mereka sebarkan, tapi apa? Ya, kekejaman mereka terhadap kaum muslimin, terhadap sunni. Ini sangat tidak bisa kita tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Itu sudah disebutkan tadi. Belum lagi apa yang terjadi di Mekah. Tidak ada orang yang demo di Mekah kecuali dilakukan oleh orang Syiah. Tidak ada orang yang menyakiti kaum jamaah kecuali dari orang-orang Syiah. Itu fakta sejarah yang ada. Ya, tidak ada orang yang berani mengambil Hajar Aswad kecuali mereka orang-orang Syiah. Ya. Justru di balik fakta hari ini orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi yang membunuh, justru mereka hari ini di Saudi masih ada. Di daerah timurnya Saudi mereka dibiarkan. Artinya mereka punya kesempatan untuk tinggal di sana. Andaikan apa yang mereka tuduhkan hari ini, yang Khawarij itu adalah orang Wahabi, kemudian yang suka membunuh itu adalah orang Wahabi, mereka tinggal di sana, mereka bisa sekolah, mereka bisa berdagang, kalau sakit mereka bisa berobat di mustasfa mereka di sana, bahkan mungkin ada dapat bantuan-bantuan juga ketika mereka sakit. Ada kesulitan dibantu oleh negara Arab Saudi. Tidak bisa kita tutup mata dengan apa yang terjadi, ya, dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Syiah di mana mereka berada, maka mereka akan menjadi orang yang akan merusak. Makanya bila mana mereka sudah menjadi kuat, ya Iran sendiri kan awalnya mereka adalah orang-orang Sunni. Sekarang mereka memiliki ideologi Syiah. Ya, semua itu adalah mereka lakukan untuk apa? Misi-misi mereka yang awal, bahwa apa yang terjadi hari ini, ya orang-orang Iran menyerang Israel, ya ini apa ya, 11-12 lah istilahnya. Jangan kita tertipu dengan hal itu. Ya kenapa? Karena sesungguhnya orang Iran menyerang Israel bukan karena apa? Bukan karena membela kehormatan kaum muslimin di Palestina. Banyak min wara'i dzalika aghrad, banyak maksud dan tujuan, kan hanya itu. Tapi sepertinya apa? Sepertinya ya iya benar nih, kita harus membela Iran. Tetapi ada pula ya seorang relawan yang subhanallah memfitnah negara-negara Teluk, khususnya juga termasuk Arab Saudi yang dianggap diam terhadap ya saudaranya di Palestina. Ya subhanallah, melihat apa yang dilakukan oleh Iran, dia pengen pula ya kayaknya gitu ya, dia ini gitu kan, ikut pula seperti Iran menyerang dengan rudal, kan begitu ya kan, jutaan rial yang diberikan, ya ribuan kilometer, baik itu darat dan lautan, kapal melalui kapal, kemudian kontainer, maka dia tidak tahu, tutup mata tentang itu. Dia pengennya negara Teluk itu seperti Iran juga, mengirim bom-bomnya ke Israel, barulah dianggap tidak bermesraan atau diam. Itu siapa namanya itu? Ya, artinya ini ya subhanallah. Tapi negara yang besar seperti Arab Saudi tidak akan pernah menyebutkan ke antum gitu, wah kami harus ya kapan kami lakukan, nggak melapor ke antum gitu ya. Dia nggak akan lapor ke antum gitu, nggak perlu dia lapor ke antum gitu. Tapi semua itu dirasakan manfaatnya oleh orang-orang Palestina, saudara kita yang Sunni di sana. Tapi subhanallah, yang fakta selalu dibalikkan. Ya senantiasa orang Arab bagaimanapun yang mereka lakukan, Arab Saudi misalnya khususnya, apapun yang telah mereka berikan itu dianggap tidak ada artinya. Ya itu adalah pekerjaan mereka, negara mereka, dan mereka punya ulama, punya umara. Mereka tahu maslahat bagi agama ini, bagi negara mereka. Makanya tak boleh kita mencampuri urusan rumah tangga orang. Ya, biarlah kita
ya, menjaga diri kita, jangan sampai kita berantakan oleh orang, kemudian kita cokau-mencokau sesama kita, ya kan? Kita saling berantakan, ya. Gara-gara ya siapa namanya Trump yang kemudian ya akhirnya apa? Akhirnya kita semua kaum muslimin seakan-akan tidak insya Allah bersatu. Tapi yang tidak akan bisa bersatu siapa? Sunnah dengan sunnah insya Allah bersatu. Tapi kemudian sunnah dengan syiah sampai kapanpun itu sulit untuk disatukan. Karena memang ideologinya berbeda, keyakinannya sangat berbeda, tujuan dan misinya juga berbeda, dan kita tentu akan mengikuti pandangan para ulama kita bagaimana sikap-sikap kita terhadap syiah, terhadap orang-orang yang Rafidah. Nah, tentu juga kita mesti waspada apa yang terjadi di negeri kita. Yang sekarang orang-orang syiah juga tidak sembarangan, ya. Mereka sudah mulai menampakkan taringnya, menampakkan gigi mereka, bahwa khususnya di ayam seperti bulan Muharram mereka sudah berani untuk nge-share apa yang mereka lakukan, ya kan? Hari-hari yang sangat mereka rayakan itu sudah berani mereka komentar, sudah berani mereka mengupload video dan rutinitas kegiatan mereka. Ini menunjukkan bahwa tidaklah sedikit mereka di Indonesia hari ini. Maka waspadalah bila mana mereka sudah memiliki tampuk kekuasaan atau mereka memiliki jabatan yang kemudian mereka bisa akan melakukan sesuatu hal, mereka akan habisi orang Syiah. Kenapa? Mereka menganggap membunuh Sunni ini bukanlah satu hal yang biasa. Maka dalam keyakinan mereka itu adalah satu hal yang menjadikan diri mereka mulia, berpahala mereka membunuh orang Sunni. Ya, berpahala membunuh orang-orang Sunni. Maka oleh karena itu sungguh sangat berbeda. Nah, makanya subhanallah arus Iran ini sangat kuat ke Indonesia dengan mereka melakukan kerjasama, ya, pendidikan, membuka program-program beasiswa ke Iran dengan beasiswa yang sangat banyak, dengan tidak sedikit beasiswa yang mereka berikan, ya, mukafaah yang begitu tinggi yang mereka berikan kepada mahasiswa yang belajar di sana. Nah, tentu ini juga kita mesti waspada, kaum muslimin dan muslimat kita yang Sunni, ya, maka kita harus waspada dimanapun. Sekali lagi, dimanapun, saya ulang, orang-orang Syiah bila mana dia memiliki kekuatan, maka di situ mereka akan menghabisi umat Islam, ya, menghabisi umat Islam. Nah, sekali lagi, apa yang kita lihat hari ini, hari ini apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, ya, maka jangan sampai kita salah, ya, jangan sampai kita tidak bijak di dalam menyampaikan kata-kata. Sekali lagi kita doakan, ya, saudara kita di negara Teluk khususnya, ya, khususnya lagi adalah Arab Saudi yang merupakan disitulah tempat dua kiblat, dua tanah suci, ya, tempat kiblat kita, ya, kemudian tanah suci. Maka semoga Allah SWT menjaga negara ini dan kerajaan ini, dan Allah jaga raja dan anak beliau, ya, dan seluruh pemerintahannya. Allah berikan perlindungan, penjagaan dari makar-makar orang-orang buruk, ya, orang-orang Syiah Iran yang akan menghancurkan negara ini. Dan seluruh saudara kita di negara Teluk, kita berharap kepada Allah SWT agar Allah jaga mereka, agar Allah SWT lindungi mereka, Allah jauhkan dari propaganda-propaganda yang kemudian akan membuat kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Allah Ta'ala alam, sekilas mungkin, ya, apa yang bisa Anda sampaikan dari sejarah buruknya Syiah yang mereka lakukan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Sekali lagi, jangan terpedaya dengan apa yang mereka lakukan, dengan penampilannya dan juga bukan dengan apa yang mereka ucapkan. Saya juga lihat beberapa hari yang lewat yang di beranda itu muncul seorang tokoh, gitu, doktor yang sempat sholat katanya dia di kedutaan Iran, dan kemudian mengimami, dan itu apa kalimat yang ditulis di berandanya, gak tahu apa tujuannya. Semoga Allah SWT tidak mengatakan bahwa Syiah dan Sunni itu sama, gitu. Saya khawatir saja kalau kalimat itu
ditulis oleh beliau ya bahwa dia posting kalau dia sedang mengimami salat ya dubes Iran di Indonesia. Ya, semoga Allah SWT berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan bimbingan kepada kita, semoga kita bisa menentukan mana hak dan mana yang batil, dan kita bisa mengikuti yang al-haq, dan kita bisa meninggalkan yang batil. Wallahu ta'ala alam. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk lanjutannya, dan mudah-mudahan ini nasihat ini untuk kita bersama untuk lebih berhati-hati dan jangan karena orang memang kita berpecah ya. Kita akan lanjutkan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para masyayikh, guru-guru kita yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, termasuk yang didiktat pada pagi hari ini guru kita Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga keduanya dan memberikan keberkahan bagi mereka di jalan dakwah. Saudara Ray, ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua dimudahkan Allah untuk taat dan istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ini adalah diktat yang pertama ya setelah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan membuat kita semakin semangat, hati kita semakin bersih. Ibarat baterai HP kalau sudah casnya penuh, itu luar biasa. Dan Ramadan memang sudah mencas kita. Tapi sebagai orang beriman, tetap saja harus memiliki kekhawatiran akan apakah amalan-amalan Ramadannya itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita harus tetap berharap dan memohon semoga semua amal saleh yang telah terlaksana selama bulan Ramadan itu diterima sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita juga masih tetap dimudahkan untuk mendulang pahala dan melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sewajarnya pula dan sepantasnya pula kita untuk berselawat, bersalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Ramadan kita juga selalu menumbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepada beliau dengan ketaatan-ketaatan yang sudah kita buktikan, mutaba'ah. Apa yang telah beliau ajarkan kita laksanakan sesuai dengan yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan nanti semua kita bisa pula mendapatkan syafaat dari beliau di hari mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar, ikhwah sekalian dimanapun berada, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, jangan gara-gara orang lain keluarga kita berpecah. Saya pikir makna keluarga ini sempit sekali. Ya, keluarga kita. Mungkin maksud judul ini gara-gara tetangga lalu keluarga kita. Atau gara-gara orang di pasar, kemudian ternyata keluarga di sini adalah makna yang luas. Indonesia itu bagaikan satu keluarga.
Dan sekarang memang sudah nampak perpecahan itu gara-gara orang lain. Orang lain ini siapa? Iran dan Israel. Gara-gara peperangan yang terjadi, kita di Indonesia yang cakar-cakaran, penyebabnya saya kira karena ketidaktahuan, karena terpengaruh oleh propaganda yang dia sendiri tidak paham, karena menduga sesuatu yang nampak zahir baik tapi jangan-jangan ternyata tidak baik. Dan kayaknya memang banyak, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya, banyak orang yang tertipu oleh zahir dan dia tidak tahu dalamnya, casing yang dia lihat. Jadi kalau ada mobil casingnya itu catnya baru jadi cat, tapi mesinnya rusak, itu ndak ada gunanya. Sekali seminggu harus ke bengkel dia, dibeli nanti hanya karena penampilan yang menarik. Dan penampilan itu memang sering menipu, seperti yang tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Mulai dari dulu ternyata orang-orang munafik casingnya menipu, mengagumkan, surbannya rapi sekali, jubahnya luar biasa, tapi ternyata yang keluar dari mulutnya, dari ucapannya, ternyata itu adalah sesuatu yang merusak. Nah, oleh karena itu kita mengajak pertama diri kita sendiri, kemudian semua yang lain, agar kita senantiasa meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat sesuatu, supaya kita tidak tertipu oleh casingnya. Ketika kita bicara Syiah, banyak orang yang tertipu karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kalau kita tengok sejarah perkembangan Syiah dari awal, itu sejarah berdarah-darah. Mulai dari awal adanya, munculnya. Bukankah kematian Khalifah Utsman bin Affan itu adalah merupakan propaganda dari mereka juga. Itu subuhat-subuhat yang mereka lontarkan. Karena yang mendirikannya adalah Abdullah ibn Saba al-Yahudi, salah seorang yang berpura-pura untuk masuk Islam yang ternyata dia punya niat yang tidak baik. Dari Abdullah bin Saba inilah awalnya fikrah-fikrah Syiah yang salah, yang menyimpang itu. Bahkan dari dia juga lah keluarnya dugaan bahwa sesungguhnya sebenarnya yang menjadi khalifah setelah Rasul adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, tapi adalah Ali. Maka yang tiga ini perampas kekuasaan. Tidak pernah ada keyakinan seperti itu atau doktrin seperti itu didengar sebelumnya, kecuali datang dari Abdullah ibn Saba. Kalaulah seandainya pendirinya saja berasal dari Yahudi yang berpura-pura Islam, lalu kita mau berharap apa? Maka orang-orang yang mengerti banyak juga yang mengatakan Iran sama Israel itu ya kakak adik, karena sama gitu. Besti kata orangnya. Cuma karena mereka menunjukkan permusuhannya, kita perlu juga bertanya-tanya, iya enggak mereka bermusuhan? Jangan-jangan yang dinampakkan adalah permusuhan, tapi yang sebenarnya ada tujuan-tujuan yang sama-sama mereka ingin sampaikan. Terus sejarah itu berlanjut sampai nanti pada masa kita sekarang ini. Itu pada masa kita sekarang ini nampak sekali dan dari dulu bagaimana orang-orang Syiah ingin menguasai Mekah dan Madinah.
kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Makkah sendiri, di Masjidil Haram itu sudah berapa kali. Rata-rata memang itu adalah dari Syiah. Karena mereka sendiri mengatakan itu tahun 1979 itu Khomeini, bukan yang sekarang ini, yang sekarang kan yang kemarin itu, yang dulu Ayatollah Khomeini 1979 itu di koran-koran mereka itu ada ungkapan apa kata dia mengatasnamakan Islam. Wahai umat Islam sedunia, Makkah dan Madinah sekarang itu dikuasai oleh orang yang lebih buruk daripada Yahudi. Itu ungkapannya. Kita masih bisa tahu data-data itu karena ada pada buku. Jadi menurut mereka, menurut Khomeini, yang disampaikan kepada mereka khususnya orang-orang Syiah, dan dia membawa nama Islam. Ini masalahnya. Seolah-olah pergerakan mereka adalah pergerakan yang membela Islam. Disinilah tertipunya banyak orang. Oh iya, hebat nih. Iran lah yang satu-satunya sekarang yang mewakili Islam. Islam menjaga muka kita. Iran menjaga muka umat Islam hari ini karena mereka melawan Israel. Kan itu yang keluar. Padahal mereka ternyata dalam keyakinan mereka seperti itu. Makkah dan Madinah itu dikuasai oleh orang yang lebih buruk daripada Yahudi. Karena keinginan mereka adalah untuk menguasainya dan tidak berhasil sampai hari ini. Maka wajar juga kenapa Arab Saudi sampai hari ini tidak akan pernah mau mendukung Iran. Karena memang Iran itu ingin menguasai Makkah Madinah. Coba kalau Makkah Madinah dikuasai oleh Iran, apa yang akan terjadi bagi umat Islam yang lain? Jadi bukan berarti tidak mendukung lalu berarti mereka pro membela Israel. Tapi ada kemaslahatan besar yang ingin dipelihara oleh negara Arab Saudi sebagai pusat Islam yang ada di situ. Ada Mekah, ada Madinah. Kita haji, kita umrah. Andaikan itu nanti dikuasai oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Iran, apa yang akan terjadi? Dan akan mereka terus lakukan. Tapi belum pernah berhasil dan mudah-mudahan tidak akan pernah berhasil. Mereka sudah frustasi juga karena tidak berhasil. Akhirnya mereka buat duplikat Ka'bah itu di Iran. Ada duplikatnya. Dibuatnya persis seperti waktu itu kan kecintaan mereka untuk menguasai. Tapi mereka menguasai bukan demi agama, tapi demi dunia. Nah, pernah juga di Masjidil Haram itu ada keranda jenazah sekian banyak yang untuk disolatkan. Tentu orang mengangkatnya meyakini akan ada banyak jenazah yang akan disolatkan. Tapi ternyata apa yang terjadi itu kalau nggak salah tahun 73, tahun berapa? 80-an saja. Ternyata isinya adalah senjata-senjata yang telah disediakan oleh orang-orang Syiah. Dan terjadilah pertumpahan itu. Beberapa tahun yang lalu itu juga ada di terowongan yang dihadang, yang ternyata itu adalah Syiah. Maka Syiah ini dari segi catatan sejarah perusuh. Dia yang perusuh itu. Maka hal-hal yang seperti inilah yang harus dipahami secara baik. Lalu kalau seandainya umpamanya kalau ditanya apakah kita harus mendukung Iran? Kita dukung Iran untuk menghancurkan Israel. Dan kita dukung Israel untuk menghancurkan Iran. Dan mudah-mudahan berhasil dua-duanya saling menghancurkan. Jadi bukan mendukung karena dia seolah-olah membela Islam. Oke lah, hancurkanlah Israel itu. Tapi saat yang sama, kita berharap pula Israel bisa menghancurkan Iran. Kenapa demikian? Israel ingin mencuri dunia kita. Iran ingin mencuri akhirat kita.
Siapapun yang menang di antara dua-duanya, keduanya akan tidak baik bagi umat Islam. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Karena andaikan, anggaplah sekarang Iran menang, lalu apakah akan berhenti sampai di situ? Berhenti sampai di situ kah? Sekarang saja dia punya alasan untuk menyerang negara teluk. Jangan-jangan ini hanya sekedar alasan biar dia bisa. Yang diserang bukan lagi sekedar tempat di mana terjadi yang seharusnya diserang, umpamanya pangkalan-pangkalan militernya. Bukan hanya itu saja, sudah menyasar kepada hal-hal yang lain. Kita memang takkan setuju dengan pembunuhan, peperangan, ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu tentu bukan satu hal yang diinginkan. Apalagi kalau seandainya yang meninggal itu banyak yang sipil-sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. Tentu saja atas nama kemanusiaan ya tidak ada orang yang menginginkan itu. Tetapi di sisi yang lain ya jangan pula hanya gara-gara mereka menunjukkan dirinya untuk melawan para Yahudi, para Israel, lalu seolah-olah kita mesti mendukung dia habis-habisan, seolah-olah kita adalah sama atau bagian dari mereka. Yahudi itu akan selamanya menjadi musuh kita, karena dia tidak akan pernah ridha dengan kita kecuali kalau sudah ikut apa yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya bagi kita bersama untuk memahami hakikat yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, realitas yang kita lihat memang harus kita mengetahui hakikatnya seperti apa. Tidak boleh hanya dilihat dari kulitnya saja. Kalau yang kita lihat kulitnya saja, ya inilah yang terjadi. Kalau ada yang mengingatkan, disitulah nanti akan terjadi perpecahan dalam keluarga kita. Karena ada orang mengingatkan hakikat dan dianggap orang mengingatkan itu tidak mengerti. Yang mengatakan tidak mengerti itu juga tidak lebih mengerti pula daripada yang dituduhnya. itu masalahnya. Coba hari ini kalau kita katakan Iran Syiah itu menentang Islam, itu aja banyak yang tidak setuju. Padahal kan jelas sekali dari akidah mereka, dari apa yang mereka yakini. Bahkan kita bisa mengatakan Syiah itu lebih buruk dari Yahudi. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Orang Yahudi kalau ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Mereka akan bilang sahabat-sahabat Musa. Orang Nasrani kalau ditanya siapa yang paling mulia, mereka akan jawab pula sahabat-sahabat Isa. Tapi kalau orang-orang Syiah ditanya siapa yang paling buruk di muka bumi ini, mereka jawab sahabat Rasul. Nah, jadi ada Rasul, ada sahabatnya, ada Musa, ada sahabatnya. Orang Yahudi sebagai pengikut Musa akan mengatakan yang mulia itu adalah sahabat Musa. Orang Nasrani, pengikut Isa, akan mengatakan pula yang mulia itu adalah sahabat Isa. Karena itu referensi mereka. Tapi orang Syiah bilang apa? Yang paling buruk adalah sahabat Nabi. Ketika mereka mengatakan yang paling buruk adalah sahabat Nabi, mereka sebenarnya sedang mencaci maki Nabi sendiri. Kenapa demikian? Berarti Nabi tidak pandai memilih kawan. Ketika mereka menuduh Aisyah, Ummul Mukminin, istri Nabi, macam-macam itu ungkapan mereka. Kita bisa lacak ungkapan-ungkapan ulama Syiah yang Rafidhah. Apa kata mereka? Aisyah Ummul Mukminin finnar ta'kulul jiyaf. Ini ungkapan salah seorang dari ulama Syiah. Aisyah, dia tidak bilang Ummul Mukminin. Aisyah itu masuk neraka
sekarang digantung dalam neraka sambil makan bangkai. Siapa itu? Nah, itu syekhnya itu. Orang yang mengucapkan. Orang yang mengatakan Aisyah masuk neraka sambil makan bangkai. Bahkan mereka katakan Aisyah lah yang meracun Nabi sehingga Nabi wafat. Muslimkah itu kira-kira? Ini banyak yang tidak tahu yang begini-begini. Bahkan kita mengatakan seperti ini dianggap kita mengada-ngada. Nah, jadi ada hakikat yang memang harus dipahami secara baik. Oh, Pak Ustadz, kan tidak semua Syiah yang seperti itu. Iya, Syiah banyak sekte-sektenya. Dulu ada namanya Syiah Zaidiyah. Tapi yang ada hari ini nampaknya, apakah Syiah ada di Yaman sekarang? Kalau Zaidiyah dulu banyak di Yaman. Itu pada masa Imam Syaukani, Imam San'ani, itu di Yaman itu banyak orang-orang Syiah. Dan banyak ulama-ulama yang bahkan pendapat fikihnya dinukil oleh Imam San'ani dalam 10 salam. Kalau kita temukan dalam 10 salam qala al-hadawiyah umpamanya, itu maksudnya adalah Syiah Zaidiyah, lebih dekat kepada Ahlussunnah. Sekarang kalau ditanya, sekarang Syiah ada di Yaman, Zaidiyah kah? Enggak lagi Zaidiyah, Husiyah itu. Dan itu sama dengan yang itu. Maka yang mendukung Iran siapa? Yaman. Kenapa sama? Irak setelah runtuh Saddam lalu digantikan oleh Syiah, maka dia dukung. Wajar lah dia dukung Iran. Jangan paksa Arab Saudi untuk dukung Iran. Iran mau menghancurkan Arab Saudi karena mau menguasai Makkah dan Madinah. Jadi perkara-perkara yang seperti ini memang harus didalami secara baik. Jangan sampai kita tertipu. Tapi sekali lagi kita tidak pernah ingin membenarkan adanya terjadi pembunuhan, apalagi orang-orang sipil yang tidak tahu menahu dengan itu. Ya, sebagai manusia tentu itu satu hal yang kita pandang tidak baik. Tetapi sekali lagi akidah tetap kita jaga, jangan sampai pula rusak akidah kita gara-gara yang seperti ini. Apalagi menduga-duga atau mengatakan bahwa Syiah dengan Sunnah itu sama saja. Itu yakinlah bahwa ungkapan itu hanya keluar dari orang-orang yang tidak mengerti dengan hakikat Syiah itu sendiri. Tidak akan pernah sama antara Syiah dengan Sunni. Dari berbagai sisi, akidah, ibadah, bahkan ibadah mereka, apa slogan Syiah untuk ibadah? Selagi bisa berbeda dengan Ahlu Sunnah, maka usahakan berbeda. Maka slogan mereka adalah mukhalafatu Ahli Sunnah. Selagi bisa berbeda, tampilkan perbedaan. Maka dalam berbagai hukum fikih kita tengok perbedaan itu. Dalam berwudu umpamanya, itu kaki itu kita berwudu kan kita basuh. Orang Syiah dia tidak basuh, dia cukup usap saja, sama seperti kepala. Karena ayatnya wamsahu biru'usikum, usaplah rambut, wa arjulikum, dan kaki. Jadi arjuli ini diatofkan kepada yang basuh itu cuma fausilu wujuhakum wa aydiyakum. Dibuatnya kiraat yang sesuai dengan keinginan dia. Itu salah satu dari contoh. Dalam taharah, dalam sholat, dalam puasa, semua kita akan menemukan selagi bisa berbeda dengan Ahlu Sunnah, maka mereka akan upayakan untuk berbeda. Ketika Nabi mengatakan segera berbuka, para Syiah apa katanya? Lambat-lambatkan berbuka itu. jadi kan ada menyegerakan berbuka kan, kalau sudah azan, segeralah berbuka. Orang Syiah apa? Lambat-lambatkan, lama main aja dulu, agak-agak 20 menit, 30 menit. Selesai orang Sunnah buka, baru sampai saat berbuka pun mereka tidak mau sama. Tapi entah puasa dia tanda. Tapi yang jelas pokoknya waktu buka itu aja bagi mereka. Gitulah sholat umpamanya. Di mana mereka sujud?
ada tanah Karbala itu, mesti nempel kening mereka di situ. Kalau enggak nanti bisa-bisa sholatnya tidak. Salam orang Syiah kemana? Tidak sama dengan salamnya orang Sunni. Kita salam salat, assalamualaikum, assalamualaikum, kiri kanan. Orang Syiah apa? Tepuk paha 3 kali. Apa makna tepuk paha 3 kali? Pertama, laknat Abu Bakar. Kedua, laknat Umar. Ketiga, laknat Utsman. Coba pahami secara baik. Bagi mereka-mereka yang menganggap Syiah dan Sunni sama, pahami baik-baik. Kita bukan mengada-ngada. Kita bukan ingin mencari permusuhan. Kita ingin menyelamatkan umat supaya kita tidak tersesat. Karena mereka ingin menyesatkan banyak orang, maka kita harus berupaya pula untuk menyelamatkan supaya semakin banyak orang yang mengerti dengan hal-hal yang seperti ini. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita bersatu. Jangan gara-gara orang lain kita berpecah. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita yang sikut-sikutan. Kuatkanlah ilmu, dalamkan pemahaman kita, sehingga kita mengerti dan hakikat sesuatu, dan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Pada saat orang-orang yang cenderung sekarang untuk ingin mengaburkan, menyamarkan, ingin mendekatkan antara al-haq dengan yang batil, padahal dia tidak akan pernah bersatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk guru-guru kita yang sudah menyampaikan materi penjelasan mengenai tema kita dengan jangan karena orang kita jadi keluarga kita jadi berpecah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama, khususnya dengan kondisi saat ini terkait Iran dan juga Israel ya. Khususnya ilmu tentang Syiah ini mesti kita cermati secara mendalam dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memang kita sudah mengetahuinya. Baik Ustadz, kita jawab satu pertanyaan dari saudara kita Evandes Fajri, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ini sepertinya minta penjelasan ini, Ustaz. Katanya Wahabi, kelompok Wahabi ini kebingungan katanya, Ustaz. Pelin-pelan atau kebingungan, mana yang benar? Karena di satu sisi kelompok Wahabi ini menolak Iran dengan alasan Iran ini adalah Syiah dan mereka menganggap Syiah sebagai kafir. Artinya penolakan terhadap Iran didasarkan pada label kafir. Padahal dalam tanda kurungnya katanya Ustaz, tidak semua Syiah itu sesat. Kemudian di sisi lain mereka justru terlihat mendukung Amerika Serikat dan juga Israel karena yang jelas-jelas non-muslim, bukan hanya non-muslim tapi kafir harbi yang sering berkonflik dengan dunia Islam. Nah, di sini muncul kontradiksi katanya Ustaz. Di satu sisi menolak karena menuduh kafir, tapi di sisi lain justru mendukung pihak yang jelas-jelas kafirnya. Ini seperti apa ini Ustaz? Fadhal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pertanyaan ini sebenarnya itu asumsi bahwa Wahabi itu bingung. Ya, plan-plan. Itu kan tafsiran. Tapi pada kenyataannya justru mereka yang dari dulu sampai di masa konflik tetap istiqamah. Dari dulu Arab Saudi tak pernah mau bersatu dengan Syiah. Walaupun negara-negara Timur Tengah semuanya tergabung dalam, ada kalau di Mesir ada semacam lembaga takrib bainas sunnati was Syiah. Ya, sampai ulama-ulama sekelas Dr. Yusuf Al-Qaradawi termasuk yang dulu tertipu oleh propaganda ini. Menurut pengakuan beliau sendiri, bahwasanya memungkinkan untuk mendekatkan dua mazhab ini, seperti mazhab Malik dengan Syafi'i misalnya, dianggap seperti itu. Tapi setelah beberapa dekade tidak mungkin menyatukan antara air dengan minyak atau air dengan api.
Sebab perbedaan kita dengan mereka sangat prinsip. Sangat prinsip. Kalau ada yang beralasan Quran kita dengan Quran mereka sama, tidak ada beda. Seperti ada tokoh nasional yang mengatakan itu juga. Iya, yang ada itu tidak beda. Yang mereka tampilkan tidak beda. Cuma mereka mengatakan itu cuma sepertiga dari keseluruhan Al-Quran, seperempat dari keseluruhan Al-Quran. Selebihnya dibawa oleh Al-Mahdi Al-Muntazar, Muhammad Al-Hasan Askari. Kemudian seperti tadi yang sudah disinggung bahwasanya dalam buku-buku ulama-ulama besar mereka seperti Al-Majlisi dan Biharul Anwar, Ni'matullah Al-Jazairi dalam Al-Anwarul Al-Awdu' An-Nu'maniyah, dan bahkan Al-Kulaini dan Al-Kafi, dan ulama-ulama besar mereka yang sekarang masih hidup pun dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya umat Islam semuanya kafir sejak zaman sahabat Nabi SAW, kecuali yang mereka pilih saja 5. Kalau Al-Jazairi menyebut cuma 3, Ali, Fatimah dan Husain. Selainnya murtad, termasuk Hasan. Wallahu musta'an. Sebagian mengatakan 3, 5, Hasan, Husain. Ada yang menyebutkan 6, Miqdad atau Salman Al-Farisi. Kemudian mereka dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan bahwasanya walaupun tidak semuanya mereka mengatakan bahwa malaikat salah menyampaikan wahyu, harusnya ke Ali bukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelecehan terhadap malaikat, pelecehan terhadap Nabi, bahkan pelecehan pada Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah katakan, lah salah tawinnya lah ya. Jadi canwati boleh. Ini gara-gara akidah mereka yang rusak, yaitu al-bidah. Karena bagi mereka ada akidah Allah tidak tahu perbuatan hamba sebelum dia kerjakan. Ya, sebelum terjadi Allah tidak tahu. Sedangkan akidah Ahlussunnah entah. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum adanya. Dan bukan sesuatu yang tidak ada. Kalau ada, Allah tahu seperti apa adanya. Jadi mereka mengatakan Jibril salah memberikan wahyu. Nah, jadi dalam hal ini Arab Saudi wallahu alam tidak bingung. Mereka konsisten. Tidak bingung dan tetap konsisten. Memusuhi yang harus dimusuhi, memerangi yang harus diperangi. Dan antum jangan bilang mereka pengecut. Mereka adalah bangsa yang tak pernah dijajah. Orang Arab, ya, bangsa yang paling pemberani. Karena mereka bangsa paling pemurah sampai hari ini. UNDP masih mencatat bangsa paling pemurah di dunia adalah bangsa Arab, khususnya tinggal di Jazirah Arab. Cuman mereka tidak mungkin berperang hanya karena propaganda antum, hanya mendengar usulan antum yang tidak berilmu. Mereka lebih tahu keadaan. Dulu sudah dicoba perang Arab lawan Israel tahun 73 sampai 79 kalau saya tidak salah. Sudah hampir menang, termasuk Raja Faisal yang ikut dalam peperangan waktu itu sebelum jadi raja. Tapi ketika kemenangan sudah hampir di depan mata, pasukan Mesir mengundurkan diri. Entah apa sebabnya. Tentu akhirnya terpaksa ke meja perundingan Helsinki, melahirkan kesepakatan tahun kembali ke kesepakatan tahun 1967. Jadi ketika terjadi kalau sekarang Iran sengaja untuk memancing melalui kaki tangannya, melalui spion-spionnya, melalui para royalisnya, diganggu dari Yaman, diganggu dari daerah-daerah lain, memancing Arab Saudi untuk keluar
Karena mereka ingin Arab Saudi ikut untuk melawan, sehingga ada alasan untuk menggempur Arab Saudi. Dan ingat, orang sufi, orang liberal, sekuler, kaum malahidah, orang-orang Syiah berharap Arab Saudi itu hancur. Karena mereka sama-sama punya kepentingan. Kan sudah lama tidak ada kuburan keramat dia di Jazirah Arab. Bagi orang sufi itu pantangan. Bagi orang Syiah itu pantangan. Jadi tidak ada wali-wali di sana. Kemudian di sana yang berdiri adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pendapat As-Salafus Salih. Silakan dicek seluruh yang diterapkan, cek dan bandingkan dengan keadaan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan penafsiran, cek di zaman Nabi. Apakah ada orang mengalap berkah ke kuburan Nabi di zaman Nabi? Enggak ada. Ada riwayat yang masih debatable. Ya, yang sahih adalah tidak sahih riwayatnya. Itu pun kejadian yang langka, bukan juga di zaman sahabat Nabi SAW. Nah, itu yang dijadikan sebagai keadaan fenomena umum, tidak. Jadi Allah alam ya, Arab Saudi sampai hari ini masih konsisten. Adapun yang mengatakan mereka ikut membantu Amerika, ini juga tafsiran. Sumber berita yang Anda ambil kalau tidak AI atau Sindo News. Sindo News adalah baik Kompas maupun yang lain-lain ngambil kebanyakan dari situ, dan itu adalah media Syiah dunia. Atau ngambil dari media-media Reuters, AP dan AFP yang juga media Yahudi. Apakah Anda lebih percaya kepada media-media yang isinya kadzabin dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah dijadikan sebagai undang-undang dasar negara mereka? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Arab Saudi sampai hari ini seperti ini dinyatakan berkali-kali oleh pangeran MBS, sampai hari ini tidak pernah mengizinkan tentara Amerika memulai serangan dari pangkalan yang ada di wilayah mereka. Sampai hari ini belum ada. Dan tidak ada membantu sama sekali serangan-serangan itu. Semuanya adalah perang media yang dilakukan oleh pihak yang tidak senang kepada Arab Saudi. Tidak ada, mereka tidak pernah membenarkan. Yang ketiga, propaganda yang dilakukan Iran hari ini, ya, dalam rangka menyibukkan Israel dengan perang supaya Gaza terbebas dari ini. Pertanyaan saya, apakah Gaza sudah merdeka? Sudah bebas dari himpitan-himpitan serangan Israel? Justru bertambah. Yang ketiga, yang keempat, Iran walaupun pakai nama Islam, dia adalah musuh Islam, musuh umat Islam. Karena orang munafikin dulu juga pakai nama Islam. Ya cukuplah bukti-bukti sejarah yang masih ada di depan mata. Israel mencaplok Palestina sejak 48. Sudah berapa korban rakyat Palestina yang dibantai oleh orang Israel, dibanding pembantaian dilakukan oleh Syiah di Syria yang hanya dalam 2 dekade saja ketika berkuasanya rezim Al-Assad di Syria misalnya, di atas angka 500.000 orang, bahkan ada yang bukan di atas 1 juta. Di Irak lebih dari 1.500.000 dibantai oleh orang Syiah, sedangkan oleh Israel tidak sampai 100.000. Makanya perkataan Dr. Henry tadi itu benar sekali, bahwasanya Syiah itu lebih berbahaya dari Yahudi itu sendiri. Kemudian teman-teman tahu enggak bahwasanya Iran punya hubungan diplomatik dengan Israel.
Ada kedutaan Iran di Israel, ada kedutaan Israel di Teheran. Arab Saudi sampai hari ini tidak memiliki hubungan itu. Mereka tidak punya kedutaan dan tidak punya Israel, tidak kedutaan di Arab Saudi. Yang ngomong anti Israel semuanya punya kedutaan Israel di negaranya. Turki punya, Mesir punya, Jordan punya, Lebanon punya. Arab Saudi tidak. Jadi Arab Saudi konsisten, tidak memerangi dan tidak membantu, dan mengecam Iran karena menyerang wilayahnya. Kalau memang, ini mohon maaf ya, sekarang Azerbaijan, kalau memang Iran serius untuk melumpuhkan Israel, Azerbaijan bertetangga dengan Iran dan sangat mudah dijangkau oleh drone, dijangkau oleh rudal balistiknya. Padahal 45-60% suplai bahan bakar Israel dari Azerbaijan. Kenapa ini tidak disentuh? Sedangkan ladang-ladang minyak yang ada di Arab bukan mensuplai Israel. Kenapa itu yang diserang? Jadi ini perang bukan hanya sekedar ini, hanya untuk memancing Arab Saudi untuk kembali, untuk ikut main berperang, dan ini yang diinginkan. Dan yang menginginkan ini semua yang sepaham sama Syiah, seperti orang-orang Sufis, suka karena mereka mendendam membara pada yang namanya Wahabi. Maka saya katakan, di mana kalau orang-orang mengatakan bahwa Wahabi itu sesat agama lain, tunjukkan ini Al-Quran, ini Sunnah yang ditinggalkan oleh Arab Saudi. Sedangkan ini yang diamalkan oleh orang Saudi. Di mana? Yang mereka tidak melakukan kecuali yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi katakan siapa yang pegang teguh Al-Quran Sunnah takkan sesat. Atau bilang sesat, mereka dasar undang-undang dasar negaranya. Kalau kita kan undang-undang dasar 45. Tidak ada jaminan tidak sesat kan? Tapi kalau undang-undang dasar Al-Quran dan Sunnah ada jaminan tidak sesat. Masa orang undang-undang dasar negaranya Al-Quran Sunnah antum hukum sebagai negara sesat? Nah, akan siakan Al-Quran Sunnah juga undang-undang dasarnya, Ustaz. Ya, mereka mengatakan undang-undang dasar Al-Quran Sunnah, tapi ahli takwil semua di sana. Kemudian Al-Quran tidak lengkap. Kemudian pakai Sunnah apa tidak? Mereka pakai riwayat-riwayat dusta Syiah. Oleh sebab itu, makanya jangan lupa 656 Ibn Al-Alqami, satu orang dibantu oleh kepala polisinya waktu itu, Safiyuddin At-Tusi, bisa merubah daulat Bani Abbas runtuh akibat kerjasama dengan Holocaust. Tahu kalian dibantai di dalam kota Baghdad tidak kurang dari 1.800.000 orang. Pustaka terbesar dunia, Baitul Hikmah, buku-bukunya dilempar dan dibakar, dilemparkan ke sungai Al-Furat dan Tigris. Sampai berbulan-bulan sungai itu hitam karena tinta. 40 hari 40 malam Holocaust membebaskan tentaranya melakukan apa saja di kota Baghdad. Sampai-sampai disebutkan oleh para ahli sejarah, tidak kurang dari 45.000 gadis-gadis muslimah diperkosa oleh pasukan Mongol. Itu kerja siapa? Kalau bukan kerja Syiah. Sedangkan orang-orang Yahudi aman, orang-orang Syiah aman. Wallahul musta'an. Jatuh Baitul Maqdis juga kerjasama Syiah dengan Salibis. Makanya Aisyah dan Ayyubi ketika akan membebaskan Palestina, menyelesaikan urusan dengan Syiah dulu di Mesir. Banyak yang protes. Ya, para pemikir kan protes. Kan muslimah juga tuh. Iya, tapi muslim yang mencari-cari kelalaian kita dan suka menikam dari belakang. Jadi oleh situ kaum muslimin dan muslimat, ya kita hanya bisa menyadarkan diri kita dan siapa yang mau mendengarkan dan mau membuka mata. Irak jatuh ke tangan Amerika kerjasama Syiah. Habis itu maka dikembalikan kepada Syiah sehingga pemimpin
pasca runtuhnya kekuasaan Irak Saddam Hussein, semua perangkat pemerintahan adalah dari Syiah. Terus yang begini yang ingin antum jadikan sebagai pelayan dua tanah suci nanti. Yang seperti ini yang kita inginkan untuk meruntuhkan Arab Saudi, yang selama hampir lebih dari 1 abad orang nyaman dari manapun datang masuk wilayah Arab Saudi menjadi aman, tentram. Bahkan Syakib Arslan, penyair dari Lebanon, menyebutkan syairnya bahwasanya ini tahun 80-an seorang gadis dari Yaman berjalan sampai ke Baghdad tanpa ada yang mengawal, tak takut sendirian, saking amannya. Seperti terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Khulafa Rasyidin dulu. Ya kecuali takut pada serigala saja, atau dari manusia mereka tidak takut. Sebab aman yang diciptakan karena sistem pemerintahan yang berdasarkan sunnah dan Quran. Nah ini yang ingin kita rusak. Ingat, kalau ada yang mengatakan tadi bahwa Arab Saudi membantu Amerika dalam perang ini orang terpengaruh oleh media mainstream yang memang pro kepada Syiah tadi. Ada sumbernya seperti itu. Kenyataannya tidak ada pangkalan Amerika yang dipakai untuk menyerang Iran sampai hari ini. Cuman sayangnya Iran menyerang wilayah-wilayah Arab Saudi, Qatar, dan lain-lainnya dengan alasan, dan termasuk Kuwait. Mereka tidak ada menyerang. Ini semuanya adalah semacam provokasi supaya Arab Saudi untuk memerangi. Kalau kalian antum katakan bahwa Amerika atau Arab Saudi sebagai budak Amerika, ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak paham. Karena apa? Lahir dari dunia perbudakan. Kita kan memang kalau kerja sama luar negeri, kita rata-rata diperbudak. Orang PMA, penanaman modal asing, mereka intervensi peraturan-peraturan yang ada dalam negeri. Kemudian modal-modal mereka bukan diletakkan di bank kita, ditaruh di bank luar negeri. Ini sangat beda dengan Arab Saudi. Amerika pun menanam modal di Arab Saudi, modalnya diletakkan di bank Arab Saudi. Kalau kita enggak, ini kan ini rahasia yang tidak rahasia ini. Ya bahwasanya bikin jalan tol, kita store bayar tolnya bukan Bank Indonesia, Bank Singapura barangkali. Benar ya Ustaz? Saya tidak tahu juga ini. Kata-katanya begitu Ustaz. Iya. Jadi kita store ke luar negeri. Jadi orang-orang yang bicara bahwa Arab Saudi perbuat Amerika adalah orang-orang yang memang pengalaman pribadinya seperti itu dalam negeri kita. Kita ini orang pintar jadi jongos negeri sendiri. Di sana kalau di Arab, orang-orang bongkak pun bisa jadi direktur dia di negerinya. Nah, ini yang masalah. Jadi karena kita berasal dari latar belakang yang seperti ini, sehingga kita menyangka bahwa Arab Saudi. Buktinya sekarang Arab Saudi menjalin kerjasama keamanan dengan Ukraina yang merupakan musuh juga bagi mereka tanpa izin mereka. Cina adalah rival berat Amerika. Arab Saudi juga kerjasama sama Cina. Tidak bisa diatur. Kalau kita minta bantuan ke IMF misalnya, ratusan peraturan harus dirubah dengan syarat-syarat itu. Habis itu turun bantuan, habis di BLBI, dikorupsi pula oleh orang-orang luar negeri juga. Nah, jadi pengalaman pribadi kita jangan diterapkan pada orang lain. Arab itu mereka punya iffah, mereka juga punya izzah. Saya kira tidak semudah itu mereka diperbudak oleh orang asing. Tapi dan kenyataan itu yang saya saksikan selama 15 tahun di sana. Mereka tidak mudah untuk diatur. Wallahu ta'ala alam. Adapun masuk sebagian ini dan itu, ya maklum orang dalam tekanan itu biasa. Tapi kalau antum bayangkan seperti orang kita diatur oleh dunia luar, saya perhatikan tidak sama sekali. Wabillahi taufiq. Jadi kalau seandainya sekarang dia bantu Amerika, bantu Israel, itu adalah kalam fadhi, omong kosong. Tidak pernah. Kalau untuk tanya Iran membantu Israel, membantu Palestina, mana bantuannya? Itu daftarnya ada kok di catatan dunia. Gampang diperiksa berapa bantuan Iran, berapa bantuan Arab Saudi. Masih Arab Saudi di atas puncak. Ya, baik secara diplomatis maupun secara ekonomis. Tapi kalau keluar-keluar memang orang ikhlas tidak suka menampakkan pekerjaannya. Ini yang
Nyawatul masalah asal banyak cito hebat doh. Yang paling hebat itu yang pandai berdebat, bukan yang pandai berbuat. Allah musta'an. Ya oleh sebab itu saya ingatkan, jangan berasumsi, jangan punya persepsi kalau tidak mengetahui. Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wasallam. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada lagi Ustaz? Fadal. Nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini yang bertanya saudara kita Evan Desfajri ya bisa memahami, dan tentunya ini adalah cukup luas sekali ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan seperti tema kita juga nasihat barangkali, jangan karena orang keluarga kita berpecah. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Ustaz, jazakumullah khairan untuk waktu dan ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali dengan tema-tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara